Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan static method. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan generic di TypeScript ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman buka ke browser teman-teman. Kemudian teman-teman pilih branch untuk materi kita kali ini, generic ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa clone untuk projectnya ini ya. Kita akan copy. Nah, teman-teman buka terminalnya. Tinggal di clone aja ya. Tinggal di paste ke sini. Oke, saya akan masuk ke directory C. Tipe script tutorial. Kemudian kita akan masuk ke 15 terkait dengan generic ya. Kita akan clear screen, kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, nah teman-teman buka untuk mainnya. Ini sudah ada basicnya ya. Nah, kita coba tes dulu, jalankan. Jalan enggaknya. Oke, ini sudah jalan ya. Nah, materi kita kali ini terkait dengan generic. Generic adalah konsep pemrograman yang memungkinkan kita untuk membuat komponen yang dapat bekerja dengan berbagai macam tipe data. Bukan hanya satu tipe data. Dengan generic, kita dapat menulis kode yang dinamis dan dapat digunakan kembali. Selain itu, kita dapat menerapkan generic pada kelas, pada interface, dan pada fungsi. Generic di TypeScript menggunakan sintak berbasis tipe variabel, yaitu variabel khusus yang bekerja pada tipe data, bukan nilai. Nah, sekarang kita akan coba sebuah generic pada sebuah function ya. Nah, kita definisikan function. Misalkan kita buat identity. Nah, generic disimbolkan dengan siku, kemudian seperti ini ya. Siku T, kemudian argumen di sini, dan TT ini kebiasaan generic. Nah, di sini kita bisa mendefinisikannya dengan berbagai tipe data. Misalkan saya buat di sini let output sama dengan identity. Ini saya mau definisikan ini spesifik ya, dengan tanda siku string seperti ini bisa. Nah, ataupun kita bisa mendefinisikan dengan tipe data ini, coba cetak dulu ya, supaya lebih kelihatan. Console.log output, kita coba satu dulu. Nih kita jalankan. Nah, lihat kita dapat ya hello. Nah, sekarang kita coba buat dengan tipe data lain. Kita let, misalkan output 2, tipe datanya number, kemudian kita cetak. Nah, kita save. Kita lihat ya. Nah, dia juga bisa. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang inversi ya. Inversi itu langsung ya. Kita coba di sini let output 3, misalkan ini boolean juga bisa ya. Kita coba dengan inversi sebuah string. Misalkan saya buat di sini seperti ini. Ini kalau misalkan kita cetak, dia membaca ini sebagai sebuah string. Kita lihat. Nah, dia keluar ya, membaca sebagai sebuah string. Kemudian generic juga kita bisa buat constraint. Generic constraint di TypeScript adalah cara untuk membatasi tipe data yang dapat digunakan sebagai tipe variabel pada generic. Dengan generic constraint kita dapat menentukan syarat atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh tipe variabel. Nah, kita contohkan ya. Nah, kita akan menggunakan interface. Interface, nah misalkan kita gunakan untuk panjang ya. Nah, ini ya. Tipenya adalah number. Nah, di sini kita buat sebuah function untuk memasangkannya ya. Nah, kita gunakan seperti ini. Kita akan buat genericnya adalah T. Ini akan extend dengan interface-nya, dan kita akan gunakan generic. Dan ini akan mencetak sebuah argumen dan length ya. Nah, yang tidak memiliki length dan tidak memiliki metode length ini akan error. Yang tidak memiliki metode itu kayak misalkan number, itu akan error ya. Nah, kita coba sekarang buat ya. Misalkan saya akan buat sebuah
ini aja ya, langsung ya. Kita langsung panggil seperti ini. Kita akan langsung isi dengan sebuah objek misalkan seperti ini. Karena kan kalau di JavaScript atau TypeScript objek bisa langsung seperti ini ya, menggunakan notasinya JSON. Nah, ini kita save. Nah, kita sekarang coba jalankan. Nah, berhasil ya. Ini dapat 10 lengthnya nih. Nih, argumen dapat lengthnya 10. Nah, ini kalau misalnya kita memasukkan komponen yang tidak memiliki length, ini akan error. Misalkan saya akan contohkan ya, di sini saya akan isi dengan sebuah number seperti ini. Lihat, dia error ya. Tipe number tidak diterima di sini. Nah, ini yang disebut dengan membatasi tadi ya. Jadi kita bisa membatasi ini, yang tidak memiliki maka tidak bisa menggunakannya. Oke, ini contoh kita menggunakan constraint generic. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan generic interface. Generic interface di TypeScript adalah interface yang menggunakan tipe variabel sebagai salah satu anggotanya. Dengan generic interface kita dapat mendeskripsikan bentuk dari sebuah objek, fungsi ataupun metode yang dapat bekerja dengan berbagai macam tipe data. Generic interface di TypeScript menggunakan sintak berbasis tipe variabel, yaitu variabel khusus yang bekerja pada tipe data, bukan pada nilai ya. Nah, ini saya coba buat sebuah contoh ya. Kita buat interface seperti ini, misalkan ini menandakan interface ya. I prosesor, misalkan prosesor seperti ini. Kita buat simbol generik dengan T seperti ini ya. Nah, kita kasih T, tutup T. Kemudian kita buat kurung kurawal. Nah, isinya kita akan kasih result. Kita isi dengan T seperti ini. Kemudian kita akan buat proses di sini. Kita isi dengan argumennya A. Ini tipenya adalah generic. B, ini tipenya juga generic. Dan returnnya juga tipenya generic. Nah, jadi ini interface generic ininya ya. Nah, dari sini kita bisa buat sebuah kelas. Nah, saya akan buat sebuah kelas namanya number processor. Number. Nah, misalkan number processor, kita akan implement yang tadi ya. Nah, kita akan implement untuk i-prosesornya. Di sini returnkan A result, misalkan kita buat sebuah properti ya di sini, misalkan result. Result ini akan kita isi dengan number, kita kasih instannya 0 ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan returnkan. Ini kita jangan langsung ya, kita kasih this saja. This result sama dengan A tambah B. Nah, baru di sini kita akan returnkan this result. Nah, seperti ini ya, kita membuat kelas yang mengimplement i-prosesor yang tadi kita buat generic ya. Nah, dari sini kita bisa membuat objeknya. Misalkan np sama dengan new prosesor seperti ini. Nah, kita tinggal gunakan. Misalkan hasil sama dengan np, misalkan saya proses 1, 2 ataupun biar agak besar ya, kita bikin 10 sama 20. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal cetak aja console.log hasilnya. Kita lihat nih ya. Oke, ini berhasil ya. Nah, itu untuk generic interface. Nah, selain interface, kita juga bisa membuat generic untuk class. Generic class di TypeScript adalah kelas yang menggunakan tipe variabel sebagai salah satu anggotanya. Dengan generic class, kita dapat membuat kelas yang dapat bekerja dengan berbagai macam tipe data. Nah, generic class di TypeScript menggunakan sintak berbasis tipe variabel, yaitu variabel khusus yang bekerja pada tipe data, bukan pada nilainya. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah kelas ya. Nah, kita kelas, misalkan stack
Nah, kita akan simbolkan dengan generik seperti ini. Nah, generik ini T. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah item array generik. Kemudian kita akan buat metode push. Push ini kita buat elemen parameternya. Tipe datanya adalah generik. Nah, di sini kita akan mengembalikan this item push element. Nah, dia akan mengembalikan juga generik ya. Oh, void aja ya. Karena kita mengambilnya this ya. Oke, ini kemudian kita coba membuat sebuah metode untuk pop. Nah, kemudian di sini popnya kita akan returnkan this item pop. Ini ya, kita membuat sebuah kelas generik seperti ini. Nah, dari kelas generik ini kita bisa membuat objeknya. Nah, kita buat objeknya ya. Kita let stack sama dengan, nah kita buat new stack, misalkan number. Nah, ini generiknya di sini disimpan ya. Nah, maka stack kita akan push misalkan 10 ya. Tuh. Kemudian kita stack push 20. Maka sekarang kita bisa mencetaknya. Cara mencetaknya kita tinggal konsol log, misalkan kita akan ambil stack pop. Nah, kita akan konsol lagi .log stack pop lagi. Oke, kita coba jalankan ya. Kita run. Nah, lihat ya, kita dapat 20 dan 10 karena kita mendapatkan pushnya pertama, ini push yang kedua. Kemudian kita stack popnya di sini. Nah, itu kita membuat generik menggunakan kelas. Jadi bisa ya. Nah, oke ya, untuk generik kurang lebih seperti itu untuk simpelnya ya. Jadi kita sudah menggunakan generik di 3 tempat ya. Pertama, kita buat generik untuk sebuah function, ini sudah berhasil. Kita juga bisa membuat generik untuk sebuah interface juga bisa dan berhasil. Dan kita juga sudah membuat generik untuk sebuah kelas juga berhasil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.